Keluarga Qin. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk cepat keluar? Saya tidak menyangka sosok Anda sangat berlekut. Biarkan tuan muda ini melayani Anda. Yakin Anda? Siapa Anda? Beraninya Anda merusak waktu senang saya. Ye Chen, Aku adalah suaminya Ye Chen. Ada keributan apa ini? Bagaimana Anda pemerkosa ini keluar dari penjara? apa yang kamu sampah ini lakukan kembali ke sini? Dan kamu bahkan berani merusak waktu senang Tuan Muda Su. Aku kembali, tentu saja untuk menemukan Kim Su. Ketika saya berganti pakaian barusan, dia mencoba mengambil kesempatan untuk melecehkan saya. Jika bukan, karena Ye Chen saya. Tebak apa? Bagaimana saya tahu Anda sedang berganti pakaian? Ayah kita adalah keluarga. Bagaimana ayah bisa memperlakukan saya seperti ini? Siapa yang keluarga denganmu? Tuan Muda Su begitu baik namun kamu menolaknya. Bersikeras untuk tetap bersama sampah ini. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang mendorong putri mereka sendiri ke dalam lubang. Aku beritahu kamu, adalah kehormatan bagimu untuk berlutut di hadapanku. Aku tahu. Tuan bayi dari kuil penguasa tertinggi. Aku dipermalukan di keluarga Qinmu. Dan aku pasti akan membuat kalian semua dikorbankan ke surga bersama-sama. Jika kau punya nyali, panggil saja bayi ke sini. Aku ingin melihat siapa sebenarnya yang akan dikorbankan ke surga. Aku beritahu kamu. Aku baru saja mengirim pesan kepada Tuan Baye. Kamu ingin bereinkarnasi. Kalau begitu aku akan membantumu. Tuan Muda Su, mohon redakan amarah Anda. Mohon redakan amarah Anda. Aku akan segera mengusir mereka berdua dari keluarga Qin untuk menenangkan Anda. Tolong Anda sama sekali tidak boleh karena menantu yang tidak berguna ini menyeret keluarga Qin kami. Penjaga, patahkan kaki Ye Chen dan lemparkan dia keluar. Pergi. Kalian semuanya. Qin Yiming, aku beritahu kamu. Penghinaan yang kualami hari ini di keluarga Qinmu. Kamu harus memberiku pertanggungjawaban untuk itu. Tuan Muda Su, Tuan Muda Su. Tuan Muda Su, jangan marah. Aku akan membantumu menenangkan diri nanti. Xiao Zui, berhentilah menangis. Keluarga Qin tidak sebanding dengan usaha sebesar ini darimu. Jika keluarga Qin tidak berharga, apakah kamu berharga? Kita baru saja menikah, dan kamu menghilang selama 5 tahun. 5 tahun penuh. Apakah kamu tahu bagaimana saya menghabiskan 5 tahun ini? 5 tahun, dan kamu sama sekali tidak terdengar kabarnya. Kamu baru saja kembali, dan sudah menyebabkan saya diusir dari keluarga. Baiklah, tidak masalah jika saya pergi. Tetapi jika keluarga Qin, karena masalah ini, menyinggung penguasa tertinggi, apa yang akan terjadi pada saya nanti? Xiao Zui, sebenarnya aku adalah penguasa tertinggi. Tuan Baye, bawahan di bawah Tuan Qing Luan. Tuan Baye, Anda akhirnya tiba. Tuan Baye, apakah ini benar-benar akan menyebabkan penguasa tertinggi untuk menyalahkan keluarga Qin kami sekarang? Aku benar-benar langit menghancurkan keluarga Qin kami. Apa yang akan kita lakukan? Ini semua salah Qin Zu karena membuat Tuan Muda Su marah dan membawa kehancuran bencana atas keluarga Qin kita. Apa yang akan kita lakukan? Tuan Muda Su, mohon, bermurah hatilah. Memintaku berhenti sekarang. Sudah terlambat. Tuan Muda Su, ketika aku baru saja menggunakan mulutku untuk meredakan amarah panasmu, kamu tidak mengatakan itu saat itu. Pelacur diam. Tuan Baye, terima kasih atas kesediaan Anda untuk datang. Tuan Muda Su, Anda terlalu sopan. Di Shanghai, urusan Anda adalah urusan saya. Surat undangan dari kuil penguasa tertinggi. Minatku pada Qinzil adalah kehormatan bagi keluarga Qinmu. Karena keluarga Qinmu sangat tidak tahu berterima kasih. Aku akan merobeknya daripada memberikannya kepadamu. Jangan, ini adalah surat undangan dari kuil penguasa tertinggi. Berapa banyak orang yang bahkan belum pernah melihatnya. Bagaimana Anda bisa merobeknya? Keluarga Su adalah perusahaan kuil penguasa tertinggi di Shanghai. Kamu berani menyinggung Tuan Muda Su. Apakah kamu tidak ingin hidup? Tidak, ini salah paham. Ini semua mereka. Ini mereka. Dua orang itu yang menyinggung Tuan Muda Su. Kalian berdua bajingan. Cepat berlutut dan minta maaf kepada Tuan Muda Su. Ayah, dia jelas berniat melakukan tindakan tidak senonoh terhadap saya. Bagaimana ayah bisa? Diam, jika kamu masih anggota keluarga Qin, cepat berlutut untukku. Kita sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Qin. Nasib keluarga Qin tidak ada hubungannya dengan kita. Qin Zu, ayo kita pergi. Lebih baik tidak kembali ke rumah ini. Apa aku bilang kamu boleh pergi? Apakah kau pikir kau layak menghalangiku? Menantu keluarga Qin yang tidak berharga berani berbicara kepadaku seperti itu. Aku adalah orang dari kuil penguasa tertinggi. Kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Lalu apa yang kau inginkan? Apa yang aku inginkan? Jika kamu ingin pergi, baiklah. Potong kedua lenganmu sekarang juga. Mungkin aku bisa mempertimbang dari dunia fana. Jika King Luan tahu bahwa kau tanpa pandang bulu menindas bawahan yang tidak bersalah, dia pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Tuan Qing Luan dari kuil penguasa tertinggi tiba.
Salam kepada Tuan King Luan. Berdiri. Tuan King Luan, bocah ini berbicara sembarangan, menghina kuil penguasa tertinggi, dan menghina penguasa dan Anda. Saya sarankan, membunuh orang ini, dan kemudian mengirim orang untuk meratakan keluarga Qian. Sebagai peringatan bagi yang lain. Membuatku melihat sesuatu dengan cara baru. Siapa yang memberimu keberanian untuk berani merusak reputasi kuil penguasa tertinggi saya? Tuan King Luan itu mereka. Bayi menindas orang tak bersalah, dan salah menilai benar dan salah. Buang mereka ke medan perang domain luar, sampai mati. Ini salah paham Tuan King Luan. Kesediaan saya kepada kuil penguasa tertinggi dapat disaksikan oleh matahari dan bulan. Bawa mereka pergi. Di mana Qinzu? Lord King Luan. Dia adalah Qinzu. Hadapi dia sesukamu. Dia dan keluarga Qian kita sama sekali tidak punya hubungan. Tuan King Luan, tapi Qinzu ini, bagaimana dia menyinggung Anda? Selama Tuan King Luan memberi perintah, saya akan mengulitinya hidup-hidup sekarang juga. Tuan King Luan, kami baru saja sudah mengusir Qinzu ini dari keluarga Qian. Apakah Anda ingin membunuhnya atau mengulitinya? Silakan saja. Kami sama sekali tidak akan memohon untuk ini, pelacur ini. Tetapi ayah adalah ayah kandung saya. Bagaimana ayah bisa memperlakukan saya seperti ini? Kau bukan lagi anggota keluarga Qian. Berhentilah mencoba mengaku kerabat di sini. Benar tuanku, kamu boleh menghadapi pelacur ini sesukamu. Atas perintah Raja Penguasa, Nona Qin diundang secara khusus untuk menghadiri perjamuan agung 7 hari dari sekarang. Apel, perjamuan agung. Pengawal, perjamuan agung. Anugerahkan perintah penguasa tertinggi. Perintah penguasa tertinggi. Perintah penguasa tertinggi. Melihat tanda itu seperti melihat penguasa itu sendiri memiliki tanda ini. Itu berarti berada di posisi kedua setelah satu orang, di atas 10.000 orang lainnya. Tuanku, kamu pasti tidak bercanda. Beraninya Anda mempertanyakan keputusan penguasa tertinggi. Aku. Nona Qin mohon terima perintah ini, agar saya bisa kembali dan melapor. Cepat pergi. Xiaoju, jika penguasa tertinggi menyukaimu, tolong jangan lupakan aku. Jiozun, kau adalah anggota keluarga Qin kami. Kau sama sekali tidak boleh melupakan kami berdua. Bukan apa-apa. Ini hanya perintah penguasa tertinggi belaka. Aku akan meminta penguasa tertinggi nanti memberimu beberapa potong lagi. Penguasa tertinggi adalah seseorang yang kau ikan dari kecil. Bisa seenaknya dekati. Pengawal tangkap dia. Salah paham. Penguasa tertinggi dan saya adalah sahabat karib. OPT tahunan, saya serahkan dengan jujur kepada Tuan Baiye. Sepertinya Anda menyia-nyiakan uang Anda. Bawa dia pergi. Tidak. The film was translated and narrated by M Media. Kau sampar. Kenapa kau di sini? Nyawamu hampir hilang. Dan kau masih peduli di mana aku berada. Itu dia, pasti sampah ini yang menyinggung penguasa tertinggi. Tuan King Luan yakinlah. Tunggu sampai saya mengambil sampah ini dan memenggal kepalanya dan mempersembahkannya kepada penguasa tertinggi untuk meredakan amarah. Sampah, kau lihat itu. Tuan King Luan, kau masih tidak tahu cara memberi hormat. Kau bodoh buta. Salam penguasa tertinggi. Berdiri. Bagaimana mungkin kau adalah penguasa tertinggi? Mustahil. Berani menghina penguasa tertinggi, dapat dihukum mati. Aku tahu sekarang. Kau menyewa semua figuran ini. Diam. Tunggu. Biarkan dia selesai berbicara. Kau tidak lebih dari seekor anjing keluarga Qian. Jika kau tahu yang terbaik untukmu, lepaskan aku sekarang. Aku adalah tuan muda tertua dari keluarga Su. Ketika aku kembali ke keluarga suku, aku akan membuat kalian semua berharap mati tetapi tidak bisa mati. Kau tidak salah. Mulut anjing sungguh tidak bisa mengucapkan hal yang beradab. Dan kau cukup berisik. Berani menghina penguasa tertinggi. Membunuhmu 10.000 kali pun tidak akan cukup. Kau berani memukulku. Ini sungguh membosankan. Keluarga Su mendambakan, ianya penguasa tertinggi, kejahatan mereka pantas dihukum mati. Mereka harus dikorbankan kepada surga. Ya. Tidak. Apakah semuanya sudah diurus? Semuanya sudah diselesaikan. Keluarga Su sekarang adalah properti pribadi Anda. Tunjuk Qinzu sebagai CEO keluarga Su. Apapun yang dia inginkan, aku akan membantunya mencapainya. Sesuai perintah Anda. Keluarga Su sungguh membiarkan mereka hidup terlalu lama. Sudah waktunya bagi mereka untuk membayar hutang darah mereka. Keluarga Ye. Ada apa? Keluarga Su dimusnahkan. Seluruh grup Su diambil alih oleh kuil penguasa tertinggi. Keluarga kami dan keluarga Su, semua kolaborasi dibatalkan. Kerugian setidaknya 1 miliar. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin kuil penguasa tertinggi ikut campur? Katakan. Yi Chen kembali. Mustahil. Bukankah dia 5 tahun lalu dibakar sampai mati oleh kita? Diam. Anda harus menyimpan masalah ini terkubur di dalam. Kepulangannya pasti untuk memperebutkan warisan keluarga. Jangan lupa, dia sudah diusir dari keluarga. Dulu dia tidak punya kekuatan atau pengaruh. Paling buruk, aku akan membunuhnya sekali lagi.
Rumah sakit. Kakek. Aku dengar kakek sakit. Jadi aku datang menjengukmu. Kau bajingan, Anda masih berani datang ke rumah sakit untuk menemui kakek. Kita adalah saudara kandung. Jika aku adalah anak haram, lalu apa jadinya dirimu? Anda, Aku ingin melihat catatan medis kakek. itu bukan urusan Anda. Jangan ganggu saya saat saya menyuapi kakek obatnya. Kakek marah hanya dengan melihat Anda. Jangan diminum dulu. Obat ini salah. Anda bicara omong kosong. Obat ini diresepkan oleh seorang ahli. Jangan bicara sampah. The film was translated and Ini narrated adalah by obat diwa. Amelia. Ini sangat efektif. Obat ini tidak hanya gagal meringankan rasa sakit kakek, tetapi juga terus-menerus mengonsumsi kekuatan hidup kakek. Anda bicara omong kosong. Siapa yang membiarkannya masuk? Dia sudah diusir dari keluarganya. Aku tidak mau melihatnya. Mengapa dia kembali? Dia pasti di sini untuk memperebutkan properti keluarga. Harta keluarga. Itu semua milikmu dan dia tianyu. Bahkan jika aku melunasikan semuanya, tidak mungkin. Dia mendapatkan 1 sen pun. Aku tidak mau melihatnya. Aku tidak akan mengambil uang keluarga Y. Jika kau ingin aku pergi baiklah, tapi ada satu hal yang harus kukatakan. Mangkuk ini berisi racun. Anda bicara omong kosong. Di dalam mangkuk obat ini, ada Qinghua dan Xijing. Itu bisa dalam waktu singkat membuat seseorang terstimulasi. Itu tidak hanya gagal meredakan rasa sakitmu, tetapi konsumsi jangka panjang akan berakibat fatal. Aku tahu itu. Mengapa aku merasa lebih buruk setelah minum obat? Kakek, jangan dengarkan pembicaraan yang menakut-nakuti ini. Saya adalah cucu kandung Anda. Bagaimana mungkin saya menyakiti Anda? Yang kau katakan benar. Pasti dia yang menabur perselisihan di sini. Aku telah melakukan semua yang benar dan pantas. Percaya atau tidak itu terserah padamu. Aku permisi. Kakek, Halo, selidiki secara menyeluruh semua informasi mengenai keluarga Y untukku. Juga, 3 hari kemudian, di Hotel Tianxing, perjamuan tertinggi akan diadakan sesuai jadwal. ya Tuan. Kakek biar saya bantu Anda berbaring. Di dalam mangkuk obat ini, ada Qinghua dan Zuejing. Itu bisa dalam waktu singkat, menstimulasi orang. Itu tidak hanya tidak meredakan rasa sakitmu, konsumsi jangka panjang akan berakibat fatal. Kakek, ada apa? Pergi lihat apa yang kita makan hari ini. Aku sedikit lapar. Apakah Anda benar-benar baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Baiklah. Tuan tua, apa instruksi Anda? Pergi dan selidiki. Obat apa yang aku minum akhir-akhir ini? Ingat. Masalah ini tidak boleh diberitahukan kepada siapapun, termasuk Kier Tianyu. Yai Sisim. Ya, Keluarga Y. bagaimana mungkin Yi Chen curiga? Itu racun. Saya berusaha keras untuk mendapatkan barang bermutu tinggi ini dari luar negeri. Tuan muda dan mana muda, Tuan tua sudah mulai mencurigai Anda. Dia baru saja memberi saya perintah untuk menyelidiki bahan-bahan obat itu. Ini semua salah Yi Chen. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin kakek bisa mencurigai kita? Sepertinya kita hanya bisa meningkatkan dosisnya. Selama orang tua itu cepat mati, tidak ada yang akan melacaknya kembali kepada kita. Saya lelah, keluarga ini. Tidak ada yang pantas untuk dipertahankan. Kemasi barang-barang, dan mari kita pergi. Rumah sakit. Kakek ini waktunya minum obat. Bawa pergi, aku tidak mau meminumnya hari ini. Tapi jika Anda tidak minum obatnya, bagaimana penyakit Anda akan membaik? Aku bilang aku tidak akan meminumnya, bawa pergi. Dasar orang tua bangka. Anda menolak tawaran baik hanya untuk menerima hukuman begitu. Obat ini hari ini. Anda harus meminumnya suka atau tidak suka. Obat ini, apakah diracuni? Saya tidak takut untuk memberitahu Anda. Ini adalah racun. Hanya ketika Anda mati, barulah keluarga Y membiarkan kami mengambil alih. Juga, kepala pelayan juga salah satu dari kami.
Saya ingin tahu apakah saudara saya berhasil dalam tugasnya. Barkarao. Tamu langka. Nona Kier, bicaralah. Untuk apa kamu memanggilku ke sini? Ada apa? Tuan Muda Ye, terima kasih atas kebaikan Anda sebelumnya. Namun, Ye Jin dan saya sudah memiliki pertunangan. Oleh karena itu, saya harap Anda bisa mengerti. Nona Kier, ketika Anda mengatakan ini, apa maksud Anda? Saya hanya berharap Anda tidak akan membawa masalah ini kepada keluarga Qin kami. Itu bisa dinegosiasikan kan? Bagaimanapun juga, di antara kita, tidak ada kebencian atau dendam yang mendalam. Bukankah begitu? Tuan Muda Ye, tolong jaga sikap Anda. Nona Kier, jangan terlalu tidak romantis. Kepala keluarga Ye saat ini adalah saya Yi Tianyu, dan bukan sampah tak berguna itu. Yi Shen, mengikuti saya berarti kemuliaan dan kekayaan. Bukankah itu bagus? Tuan Muda Ye, mohon maafkan saya, tetapi saya tidak bisa mematuhinya. Sudahlah. Karena Anda datang ke sini hari ini untuk meminta maaf kepada saya, maka menawarkan saya bersulang tidak terlalu berlebihan kan? Baiklah. Baiklah. Nona Kier, kapasitas alkohol yang luar biasa. Apa yang kamu masukkan ke dalam anggur? Si cantik kecil, hari ini biarkan saya Yi Tianyu membuatmu merasa sangat nyaman. Berhenti. Yi Shen, bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Apa yang kamu lakukan? Ye Tianyu. Aku sudah memperingatkanmu berulang kali. Namun kamu masih berhayal mencoba menghina istriku. Kamu memiliki keberanian yang besar. Tuan Muda Ye, apakah Anda baik-baik saja? Beraninya Anda dikaidi KTV milikku, melukai tamu saya. Apakah kamu sudah makan? Hati beruang dan nyali macan tutul. Saya katakan Pak Tua Syam, saya diintimidasi hari ini di tempat Anda. Anda harus memberi saya penjelasan hari ini. Tuan Muda Ye, yakinlah, urusan Anda adalah urusan saya. Hari ini, saya akan memastikan binatang ini tidak bisa keluar dari pintu ini. Hanya seorang manajer lobi berbicara dengan kesombongan seperti itu. Cukup omong kosong, membuat masalah di wilayahku tidak dapat diterima. Dia membius dan menjatuhkan istriku. Mencoba memiliki niat buruk terhadapnya. Aku memukulnya. Bukankah seharusnya begitu? Sungguh lelukon. Apa status Tuan Muda Ye? Wanita macam apa yang tidak bisa dia dapatkan? Berdasarkan istri Anda, sampah semacam ini, bagi Tuan Muda Ye untuk tertarik, adalah keberuntungan Anda? Coba katakan itu lagi. Tuan Muda Ye, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera memanggil orang untuk melenyapkan bajingan ini. Jangan terburu-buru. Yi Shen, jangan salahkan saya karena tidak memperingatkanmu. KID TV ini milik kuil penguasa tertinggi, bisnis anak perusahaan. Jika manajer Xiang memanggil anak buahnya, kamu akan sengsara. Kuil penguasa tertinggi. Aku sangat takut. Baguslah, kalau kamu tahu rasa takut. Mengingat bahwa kita berdua berbagi nama keluarga Ye. Hari ini, kamu harus mengambil sepatuku ini dan menjilatnya hingga bersih. Kemudian aku akan membiarkan kalian berdua pergi. Bagaimana? Ye Tianyu, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Tuan Muda Ye, jangan buang kata-kata untuknya. Saya akan segera mencari seseorang untuk melumpuhkannya. Apa yang terjadi? Xiao Zui. Mengapa kamu di sini? Ye Tianyu, si binatang itu. Dia memasukkan sesuatu ke dalam minumanmu. Jika aku tidak datang tepat waktu, kamu pasti sudah. Ya Jin, kalau begitu cepat bawa aku pergi dari sini. Baiklah. Pergi. Kalian mau kemana? Aku beritahu kamu, istrimu. Aku pasti akan mendapatkannya hari ini. Tuan Muda Ye, saya sudah menemukan seseorang untuk memberitahu saudaramu. Dia akan segera tiba sebentar lagi. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu Mo Tua datang. Aku mau lihat mereka menyelesaikan ini. Ada apa? Saudaramu, Tuan Muda Ye, datang ke tempat kami untuk bersenang-senang, tetapi dipukul oleh berandalan kecil ini. Dia dipukul. Keterlaluan, si bodoh buta mana. Mo Tua datang terlambat. Saya harap yang terhormat bisa memaafkan saya. Mo Tua, apakah kamu salah? Keliru. Orang yang tepat di depan Anda ini adalah penguasa tertinggi dari kuil penguasa tertinggi kami. Seorang teman dari penguasa tertinggi. Kamu kenal penguasa tertinggi? Ini hanyalah seekor anjing liar dari keluarga Ye kita. Bagaimana mungkin dia bisa berhubungan dengan penguasa tertinggi? Aku mengerti sekarang. Pantas saja penguasa tertinggi memberikan grup Tianxin kepada Qinzhou. Pasti kamu, Yi Shen, yang demi meningkatkan status, sudah lama menawarkan Qinzhou kepada penguasa tertinggi untuk dipermainkan. Mo Tua, hancurkan mulut anjingnya untukku. Kau bajingan, mengandalkan kekayaanmu yang remeh. Kau berani menghina teman penguasa tertinggi.
Dia berani sekali memukulku. Apa yang terjadi? Saudara-saudaramu, ada apa? Tuan muda dari keluarga Ye ini adalah Vip Berlian. Tidak hanya itu, dia adalah cucu tertua dari keluarga Ye, salah satu dari 3 klan besar. Kekuatannya sangat besar. Dia mengendalikan ranah legal dan ilegal. Kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Motua, jika kamu tahu rasa takut, maka minta maaflah padaku. Buat aku senang, dan mungkin hanya mungkin, aku akan mengampuni nyawamu. Vip Berlian, keluarga Ye, kamu masih berani tertawa di sini. Kau bocah kecil. Kau bahkan berani menunjukku. Sakit, segera keluar dari toko kami. Jangan pernah menginjakkan kaki di sini lagi. Kalau tidak, setiap kali aku melihatmu, aku akan memukulmu sekali. Tanya, Yi Shen. Tunggu saja aku. Saudaramu. Kau si bodoh buta. Kedua orang ini adalah tamu terhormatku. Jika kau menyinggung mereka, bisakah kau menanggung akibatnya? Tuan-tuan yang terhormat, saya gagal mengenali keagungan Anda. Tolong maafkan saya. Dengarkan baik-baik dan ingat ini. Jika kedua orang ini datang ke toko di masa depan, layani mereka dengan baik dengan makanan dan minuman terbaik. Apakah kau ingat? Ya. Tanya. Penguasa tertinggi. Saudara Ye. Angin apa yang membawa Anda ke sini hari ini? Anda, bagaimana Anda menemukan waktu untuk mengunjungi kami? Ye Chen, apa hubungan antara kamu dan penguasa tertinggi? Nyonya. Penguasa tertinggi dan saudara Ye adalah saudara angkat. Bagaimana mungkin penguasa tertinggi? Jangan bicarakan ini untuk saat ini. Sayang. Mengapa kamu datang sendirian hari ini untuk menemui Ye Tianyu? Setelah apa yang terjadi, aku takut Ye Tianyu akan menggunakan kekuatan keluarga Ye untuk membuat masalah bagi keluarga Qin. Lalu mengapa kamu tidak memberitahuku? Bagaimana jika sesuatu terjadi? Aku tidak ingin melibatkanmu. The film was Tidak apa-apa. translated and Sayang, narrated by M. Tolong Media. keluar sebentar. Aku perlu mendiskusikan sesuatu dengan Motua. Penguasa tertinggi. Apa tujuan kunjungan Anda kali ini? Aku ingin kamu mengambil tindakan dan bantu aku menyelamatkan patriark keluarga Ye, bawa dia ke sisiku. Apa yang terjadi pada Patriark Ye? Dia dicurigai dikendalikan oleh Ye Tianyu dan Ye Sixin. Tidak hanya itu. Kedua orang itu tampaknya juga telah meracuni kakak. Ini keterlaluan. Penguasa tertinggi yakinlah, Motua pasti tidak akan gagal dalam misi ini. Penguasa tertinggi, mengapa misi ini tidak ditugaskan kepada King Luan kali ini? Misi penyelamatan dan pengawalan. Bukankah itu selalu menjadi tanggung jawab balai bela dirimu? Apa salahnya menugaskannya kepadamu? Saya tidak berani. Jangan khawatir. Aku belum memasukkan masalah Baye ke dalam hati. Lakukan pekerjaan dengan baik. Kuil penguasa tertinggi akan bersikap adil padamu. Halo. Sesuatu telah terjadi. Masalah meracuni Patriark Ye telah terbongkar. Bagus. Bagus. Saya akan segera pergi menanganinya. Rumah sakit. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana Anda tahu? Kamu seharusnya percaya sekarang kan? Aku benar-benar tidak menduga ini. Orang yang akhirnya berdiri di sisiku ternyata adalah Ye Chen. Kalian semua, apakah kalian dikirim oleh Ye Tianyu? Bagaimanapun juga dia adalah kepala balai bela diri dari kuil penguasa tertinggi. Ye Tianyu tentu saja tidak memiliki kemampuan sehebat itu. Siapa yang ingin menembakkanku dalam situasi mematikan? Serahkan informasi yang kamu ketahui. Ceritakan semuanya padaku. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Penguasa tertinggi di dunia ini. Siapa lagi yang berani menantang Anda? Pluto. Kau. Apa yang kau panggil padanya? Orang tua. Yi Chen benar-benar penguasa tertinggi yang pantas. Ini tidak mungkin. Penguasa tertinggi, kapan Anda menemukan niat pemberontakan saya? Kamu tidak perlu tahu itu. Di mana tepatnya Pluto sekarang? Bicaralah dengan cepat. Bunga bebas khawatir. Bunuh diri dengan racun. Apa yang terjadi Ye Chen? Rumah sakit tidak lagi aman. Aku akan membawamu kembali ke kuil penguasa tertinggi sekarang juga. Aku tidak menyangka bahwa setelah beberapa tahun, Anda benar-benar akan menjadi pemimpin kuil penguasa tertinggi. Aku benar-benar telah berbuat salah padamu sebelumnya. Cukup. Masalah-masalah lama yang basi itu seharusnya tidak diungkit lagi. Aku tidak menyangka bahwa, selain Ye Tianyu, ternyata ada seseorang yang ingin menempatkanku dalam situasi mematikan. Ngomong-ngomong soal Pluto ini,
Siapa sebenarnya dia? Kamu tidak perlu tahu itu. Tahu terlalu banyak tidak akan memberimu manfaat apapun. Besok adalah perjamuan agung. Aku harap kamu bisa membantuku. Keluarga Ye. Tianyu, Tuan Tua hilang. Apa yang kamu katakan? Tuan tua hilang. Ya, pagi ini saya mengirim seorang pelayan ke sana. Tuan Tua sudah menghilang. Sialan. Apakah kalian memeriksa rekaman pengawasan? Apakah kalian menemukan petunjuk apapun? Tidak. Rekaman pengawasan Tuan Tua di bangsal tadi malam telah dihapus oleh seseorang yang tidak dikenal. Sialan, apa gunanya kalian? Kita baru saja akan berhasil mewarisi keluarga Ye. Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Apakah kamu tahu? Tuan Muda Ye, tolong jangan gelisah. Aku mungkin tahu siapa yang membawa pergi Tuan Tua Ye. Kakek Ye. Mohon yakinlah. Racun sisa di tubuhmu telah sepenuhnya dibersihkan olehku. Mohon pergi ke luar negeri untuk beristirahat terlebih dahulu. Setelah aku selesai menangani urusan di sini, aku akan membawamu kembali. Ye Chen, aku melakukan begitu banyak hal padamu. Karena kamu adalah... Tanpa cedera, apa yang sudah berlalu biarlah berlalu. Biarkan saja. Halo King Luan, ada apa? Apa katamu? Ye Chen, apa yang terjadi? Bajingan Ye Tianyu itu. Dia benar-benar menculik King Sui. Apa? Haiwan buas itu. Bukankah ini Nona Li? Putri tertua dari grup Tianlong. Aku sudah lama mengagumimu. Halo Tuan Muda Ye. Mengapa Tuan Tua Li tidak datang hari ini untuk acara seperti ini? Bukankah seharusnya dia hadir? Ayah saya sedang kurang sehat akhir-akhir ini dan masih dalam masa pemulihan. Jadi begitu, tidak masalah. Aku sebenarnya tahu seorang dokter dewa. Ketika saatnya tiba aku bisa memperkenalkannya kepada Nona Li. Kalau begitu terima kasih sebelumnya Tuan Muda Ye. Aku sudah lama mendengar bahwa Nona Li adalah kecantikan dengan pesona tak tertandingi. Melihatmu hari ini, kamu benar-benar sesuai dengan reputasimu. Ye Tianyu, apa yang sedang kamu lakukan? Dari mana datangnya rubah betina ini yang berani menggoda priaku? Apa yang kamu bicarakan? Saya sama sekali tidak memiliki hubungan dengannya. Berhenti mencoba berdebat di sini. Aku mencium sesuatu yang vulgar saat kamu membuka mulutmu. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara kepada Nona Li dari grup Tianlong? Cepat minta maaf kepada Nona Li. Ya Tianyu, dasar bajingan. Tuan King Luan dari kuil penguasa tertinggi tiba. Diam semua personel yang tidak berwenang. Berani membuat masalah di perjamuan agung. Keberanianmu luar biasa. Tuan King Luan, ini semua hanyalah kesalahpahaman. Mohon tenangkan amarah Anda dulu, oke? Pertama-tama, saya berterima kasih kepada semua tamu. Saya dengan ini mewakili penguasa tertinggi. Karena telah menghadiri pertemuan ini meskipun jadwal Anda padat. Dan menyampaikan kepada Anda semua yang telah hadir sambutan terhangat kami. Tuan King Luan, aku ingin bertanya. Ini, di perjamuan agung ini, mengapa penguasa tertinggi kita belum muncul juga? Dengan begitu banyak elit dan pejabat tinggi yang hadir. Apakah Anda memperlakukan kami seperti monyet? Ye Tianyu, kamu memprovokasi kami lagi dan lagi. Apa sebenarnya niatmu? Tuan King Luan, jika Anda bertanya kepada saya, perjamuan agung The ini film was mungkin hanya translated lelukan, and bukan? narrated Ye by Tianyu. M Media. Apakah kamu mencari mati? Tuan King Luan, saya hanya bercanda. Tolong jangan marah. Lain kali sebelum kamu berbicara, gunakan otakmu terlebih dahulu. Lihatlah cara Anda berbicara. Tidak bisa melihat penguasa tertinggi. Membuat saya cemas. Namun, jangan salahkan saya karena berbicara kasar. Katakan, jangan banyak basa-basi dan katakan saja. Hari ini, semua tokoh berpangkat tinggi ini berkumpul di sini. Namun, penguasa tertinggi terus-menerus menolak untuk menunjukkan wajahnya. Dia benar-benar tidak menganggap orang seperti kita penting sama sekali. Tuan Muda Ye mengatakan yang sebenarnya. Untuk perjamuan agung hari ini, saya bahkan menyingkirkan kesepakatan bernilai puluhan juta. Tuan King Luan, penguasa tertinggi. Drama apa yang mereka mainkan sekarang? Mohon semuanya tetap tenang. Penguasa tertinggi sedang disibukkan dengan urusan sepele. Beliau akan segera tiba di lokasi. Tuan King Luan, penguasa tertinggi, memegang posisi tinggi dan kekuasaan besar. Wajar jika beliau membuat kita menunggu sebentar. Dapat diterima. Tapi bukankah seharusnya kita dengan tepat melanjutkan tema hari ini? Apa yang kamu maksud? Tentu saja maksud saya adalah Kota Baru Aohai, tender proyek. Nona muda itu benar. Saya sudah lama mendengar bahwa Kota Baru Aohai ini adalah proyek tingkat nasional tahun ini. Perjamuan agung tahun ini akan mengadakan penawaran di tempat. Untuk proyek ini, saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Orang tua, Seka, air liur andai. Dengan kekuatan keluarga Kin Anda, bisakah Anda benar-benar menelan sepotong kue sebesar itu? Tidak. Tuan Muda Ye, ayahku tidak bermaksud begitu.
Jika kamu mampu memenangkan tawaran, keluarga Qin kita akan sangat gembira. Kita semua adalah satu keluarga, jadi jangan bicara seperti dua rumah yang terpisah. Ya, Xiaoyu benar. Penguasa tertinggi menginstruksikan bahwa mengenai proyek kota baru Aohai, kita harus menunggu sampai diri beliau yang terhormat tiba secara langsung. Sebelum itu dapat diluncurkan secara resmi. Mengapa, Tuan King Luan? Anda tidak mungkin sedang menunggu Qin Zui kan? Saya sudah lama mendengar bahwa penguasa tertinggi dan Qin Zui memiliki hubungan yang ambigu. Dia bahkan menempatkan grup Tianxing di bawah namanya. Jangan bilang, ini akan menjadi operasi yang dicurangi. Ngomong-ngomong, mengapa kita belum melihat Qin Su hari ini? Qin Su, dia mungkin bahkan tidak menerima undangan ke Perjamuan Agung. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa berstatus rendah, beban tak berguna, bisa mendapatkan penghargaan dari penguasa tertinggi kan? Ye Zixin, jaga ucapanmu. Qin Zui adalah simpanan penguasa tertinggi. Jika Anda berbicara buruk tentang dia, hati-hati. Penguasa tertinggi, mungkin Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Tuan muda Ye, mau bertindak sesuka hati pun harus mikir kesempatan ini. Siapa Anda? Dengan hormat menyambut penguasa tertinggi. Dengan hormat menyambut penguasa tertinggi. Penguasa tertinggi. Tamparan ini adalah untukmu, Ye Tianyu, karena tidak sopan, berani membuat masalah di kuil penguasa tertinggiku. Kamu benar-benar tidak tahu cara menghargai hidupmu. Penguasa tertinggi, apa yang Anda katakan? Saya hanya bercanda tadi. Itu hanya lelukon. Katakan padaku, sekalipun aku diberi 10 kali lipat keberanian, saya tidak akan berani untuk tidak menghormati Anda. Gebrakan. Murid-murid penguasa tertinggi, dengarkan perintahku. Tangkap Ye Tianyu dan tahan dia. Penguasa tertinggi, tolong dengarkan penjelasan saya. Saya tidak bermaksud tidak sopan pada Anda. Kamu baru saja mengatakan bahwa aku ingin menyerahkan proyek baru kota baru Aohai kepada Qin Zui, terlibat dalam urusan gelap. Benarkah itu? Selamat, kamu menebak dengan benar. Apa yang Anda katakan? Aku mengumumkan bahwa semua properti di bawah kuil penguasa tertinggi, khususnya proyek baru di kota baru Aohai, akan sepenuhnya dipercayakan kepada grup Tianxing untuk dikelola. Penguasa tertinggi, apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu secara terbuka mencoba untuk memihak wanita ini? Kota baru Aohai adalah industri di bawah kuil penguasa tertinggiku. Kamu anggota keluarga Ye, seseorang dari keluarga tingkat rendah. Hak apa yang kamu miliki untuk mendikte persyaratan kepadaku? Lepaskan dia, penguasa tertinggi. Atas dasar apa Anda menangkap saudara perempuan saya? Lepaskan dia. Itu benar, penguasa tertinggi. Tindakanmu, bukankah terlalu jauh? Jika seseorang demi merebut properti, bahkan tidak menyisakan kakeknya sendiri, haruskah mereka dihukum? Tidak hanya itu, baru hari ini, dia bahkan secara pribadi menculik Qin Zui. Menculik Qin Zui, memang benar. Tapi bagaimana mungkin saya meracuni kakek saya sendiri? Tuan muda Ye, apakah aku mengatakan bahwa kamulah yang mencoba merebut properti itu? Anda benar-benar berani menipu saya. Jadi kenapa, kalau aku menipumu, fakta bahwa aku belum membunuhmu sudah menjadi tanda belas kasihan kuil penguasa tertinggi. Anda berbicara tanpa bukti apapun. Anda tidak punya bukti. Kamu ingin bukti ya? Baiklah. Aku adalah kepala keluarga Ye. Ye Yukiao. 2 tahun lalu, aku diracuni dan dicelakai oleh keturunan durhaka, Ye Tianyu, dan Ye Zixin. Untuk meracuni dan membunuh. Mereka berdua bermaksud meracuni dan membunuh orang tua ini. Untuk merebut posisi kepala keluarga Ye. Sekarang berkat penguasa tertinggi, intervensi dan penyelamatan, aku telah dikirim ke luar negeri untuk pemulihan. Isi di atas. The film Sepenuhnya was faktual. translated and Ini dengan narrated ini by disertifikasi. Media. Ketua keluarga Ye, jarang muncul dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata ada rahasia tersembunyi di baliknya. Ye Tianyu, apalagi yang harus kamu katakan? Penguasa tertinggi, saya mohon. Tolong selamatkan hidup saya. Cukup, Tuan Tua Ye. Sebelum dia pergi, secara khusus menginstruksikanku untuk tidak sepenuhnya menghancurkanmu. Terima kasih atas belas kasihan Anda penguasa tertinggi. Berlaku segera, aset keluarga Ye dibekukan. 80% dari semua aset, Ye Tianxue dan Ye Zixin, dikurung selama 2 bulan. Introspeksi dan pertobatan. Penguasa tertinggi, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda akan memberikan proyek itu kepada putri saya. Apakah itu benar? Qin Zui sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Qin, dan tidak ada hubungannya denganmu. Perjamuan agung berakhir di sini. Semuanya bubar. Nye Chen, Tuan muda Ye, apa yang membuatmu terpikir untuk menyukai adik perempuan ini hari ini? Itu tidak masuk akal. Bukankah itu karena saya mendambakan tubuh Anda? Apa hebatnya adikku? Jika kamu menerimaku, aku jamin, aku akan melayanimu dengan sangat nyaman. Jangan sebut wanita itu kepada saya. Ada apa? Ini semua salah Qin Zui dan Yi Chen. Kedua orang itu. Kali ini, saya kehilangan setidaknya beberapa miliar. Bagaimana pasangan pezina ini bisa memperlakukan Tuan muda Ye seperti ini? Bukankah Anda baru saja mengatakan Anda ingin menjadi wanita saya Ji Tianyu? Tidak masalah. Namun, Anda harus membantu saya melakukan sesuatu terlebih dahulu. Grup Tianxing. Katakan padaku, ini, Tuan King Luan, dari kuil penguasa tertinggi, mengapa dia begitu memihak padaku? Apakah kamu benar-benar ingin tahu? Karena aku adalah penguasa tertinggi itu.
dan tak tertandingi. Bagaimana itu mungkin? Hanya bercanda. Lihat betapa takutnya kamu. Kamu benar-benar luar biasa. Seharusnya ada batas dalam bercanda. Penguasa tertinggi adalah keberadaan paling kuat di seluruh Songhai. Bagaimana mungkin itu kamu? Namun, fisik penguasa tertinggi memang memiliki beberapa kemiripan dengan milikmu. Benar, aku ada pertemuan nanti. Tunggu aku di sini sebentar. Istri, kamu. Kakak ipar, kamu baru saja memanggilku apa? Apa yang kamu lakukan di sini? Grup Tianxing tidak menyambutmu. Apa? Apakah kamu tuli terhadap apa yang aku katakan? Kakak ipar, Apa yang kamu lakukan? kakak ipar, kamu tidak malukan. Kamu sudah menikah dengan kakakku begitu lama, tetapi kamu belum menyempurnakan pernikahan kan? Bertahan begitu lama, kamu pasti menderita. Bagaimana kalau hari ini, aku akan membiarkanmu melampiaskan amarah? Berhenti berlagak seperti itu. Bicaralah. Apa sebenarnya tujuanmu? Aku datang ke sini hari ini untuk meminta maaf kepadamu. Bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Permintaan maaf. Keluarga Ken kita selalu dipimpin oleh ayah. Memperlakukanmu seperti itu sebelumnya. Aku benar-benar minta maaf. Apapun yang terjadi, kita semua adalah keluarga. Minumlah secangkir anggur ini, dan keluhan di antara kita akan terhapus bersih. Baiklah. Bersulang. Mengapa kamu tidak minum? Rumah terbengkalai. Di mana tempat ini? Ye Sisin. Qin Xiaoyu. Jadi kamu dikirim oleh mereka. Sampah memang sampah. Tak disangka kamu akan termakan. Trik kecil seperti itu. Cukup omong kosong. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Tentu saja aku menginginkan nyawamu. Apa? Apakah kamu masih mencoba membunuhku? Kamu menyebabkan keluarga Yi kami kehilangan miliaran. Bagaimana mungkin aku bisa mengampuni nyawamu? Berdasarkan dirimu Ye Sisin, kamu masih tidak bisa mengambil nyawaku. Kebakaran besar saat itu. Gagal membakarmu sampai mati. Anggap dirimu beruntung. Hari ini, aku pasti akan mengambil nyawamu. Tunggu. Sebelum kamu membunuhku, bolehkah aku mengajukan satu pertanyaan? Demi kita yang bersaudara, aku akan membiarkanmu mati dengan mengetahui kebenarannya. Katakan, Apakah kakek, perbuatanmu dan Ye Tianyu? tentu saja, obat yang digunakan pada bajingan tua itu diformulasikan secara pribadi oleh dokter racun yang terkenal, Chan Longxiang, The film was disiapkan secara translated pribadi, and bubuk pemutus narrated jiwa by Oblivion. Media. Bahkan jika seorang dewa datang, mereka tidak akan bisa menyelamatkan nyawanya sekarang. Jadi begitu. Cukup dengan omong kosong itu, karena kamu sangat merindukannya. Mengapa kamu tidak turun dan bergabung dengannya? Aku baru saja memberitahumu. Berdasarkan dirimu sendiri, kamu tidak bisa mengambil nyawaku. Ini, bagaimana ini mungkin? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dan tipuan Qin Xiaoyu tidak bisa aku lihat? Dosis sekecil itu mustahil bisa membiusku. Pengawal, Berhenti membuang-buang tenagamu. penguasa tertinggi, anak buah Anda, semuanya telah dibereskan oleh saya. Bagaimana mungkin itu terjadi? Saya memobilisasi total lebih dari 100 orang. Kau benar-benar tidak bisa diperbaiki dengan kemampuan Qin Luan. Menghadapi bawahanmu yang tidak berguna hanyalah permainan anak-anak bukan? Berani menyerang. Penguasa tertinggi, keberanianmu luar biasa. Apa yang kamu sebut sampah ini? Orang di hadapanmu adalah Master Kuil penguasa tertinggi. Tidak dapat dipalsukan. Penguasa tertinggi Yi Chen. Apa katamu? Yi Chen adalah penguasa tertinggi. Lelucon macam apa ini? Dia hanyalah anjing liar, diusir dari keluarga Yi kami. Tampar mulutnya. Berani menghina penguasa tertinggi. Kau memiliki keberanian yang luar biasa. Ye Sisin. Jika aku bukan penguasa tertinggi, bagaimana mungkin aku bisa memerintah? King Luan seorang pejabat tinggi kuil penguasa tertinggi. Jika aku bukan penguasa tertinggi, bagaimana mungkin aku bisa menjadikan Kim Su, CEO grup Tianxing? Kakak yang baik, tolong ampuni adikmu. Kakak, kau dan Ye Tianyu. Kapan kalian pernah memperlakukanku seperti adik? Ini semua EDI Tianyu. Ini tidak ada hubungannya denganku. Sama sekali tidak ada. Tidak perlu bicara lagi. Aku sudah memberimu terlalu banyak kesempatan, tapi kau seharusnya tidak. Seharusnya tidak membunuh kakek.
Penguasa tertinggi, bagaimana orang ini harus ditangani? Aku ingin dia menghilang sepenuhnya. Dari Songhai. Ya. Tidak. 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 Dalam waktu seminggu, aku ingin keluarga Ye dihancurkan sepenuhnya. Sesuai perintah. Keluarga Ye. Saya ingin tahu, bagaimana dokter racun itu berhasil dengan tugasnya. Tuan Chen, Anda kembali. Pluto. Siapa Anda? Chen Longxiang tidak akan kembali. Apa maksud Anda? Rencana Chen Longxiang telah diketahui oleh Yi Chen, dan dia terluka parah olehnya. Bajingan Yi Chen itu lagi. Katakan padaku, di mana dia sekarang? Chen Longxiang si sampah itu. Bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu. Aku sudah mengeluarkannya dari sekte. Yi Tianying. Kau ingin melenyapkan orang itu Yi Chen? Itu sudah pasti. Saya berharap bisa mencabik-cabiknya. Baiklah. Tugas ini, aku Pluto akan mengambilnya. Keluarga Qin. Kau bajingan. Tuan Li itu, apa statusnya? Hanya berdasarkan dirimu ini, sampah yang bodoh dan tidak berguna ini. Bisakah kau menyembuhkannya? Jika grup Tianlong meminta pertanggungjawaban kita, apa yang akan terjadi pada keluarga Qin kita? Jika kau memanggilku ke sini hari ini, hanya untuk masalah ini, aku sarankan kita lupakan saja. Qin Sui sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Qinmu. Masalah ini bukan urusanmu untuk dikhawatirkan. Kau binatang. Kau makhluk durhaka. J.E. Oli dari grup Tianlong telah tiba bersama putri kesayangannya Li Xiaotang. Kau bajingan, mari kita lihat bagaimana kau menangani ini. Saudara tua Qin, mengapa kau begitu marah? Tuan tua Li lama tidak bertemu. Menilai dari warna kulitmu, kau tampaknya semakin membaik. Keluarga Qinmu tidak memiliki menantu laki-laki bernama Yi Chen. Ayah. Itu dia. Tuan tua Li, kau mungkin salah paham. Qin Shui itu sudah memutuskan hubungan denganku. Mengenai Yi Chen ini, dia sama sekali tidak punya hubungan denganku. Benarkah? Ini benar-benar belum pernah terdengar. Tua, bahkan jika kau menginginkan nyawanya yang celaka, aku akan setuju dengan sepenuh hati. Kau benar-benar baik hati? Tentu saja. Aku Qin pasti akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk mendukung grup Tianlong. Sejak kapan grup Tianlong membutuhkan dukungan dari sampah sepertimu? Cara bicaramu. Terima kasih Tuan, karena telah menyelamatkan hidupku. Aku tidak salah dengarkan. Yi Chen dia. Aku tidak tahu dalam keadaan menyedihkan macam apa dia, tapi dia menyelamatkanmu. Beraninya kau? Kau benar-benar berani menghina penyelamat hidupku Li Tianlong. Kurasa kau bosan hidup. Penyelamat hidup. Tuan Yi. Sebelumnya aku buta dan bodoh, dan salah paham padamu. Aku minta maaf. Aku tidak pernah menyangka pil pemulihan giok emas yang dianugerahkan Tuan Yi kepadaku begitu ajaib. Dalam waktu kurang dari setengah hari, aku pulih sepenuhnya. Itu hanya usaha kecil, tidak ada yang perlu disebutkan. Gadis kecil bernama Qin Xiu di keluargamu. Apakah dia sudah menikah dengan Tuan Yi? Belum. Tuan Yi, bagaimana pendapatmu tentang Xiao Tangko? Dia sangat baik. Karena itu masalahnya, maka aku akan menjodohkan putriku denganmu. Kita akan memilih tangga dan segera menikah. Apa? Tidak, Tuan Li. Terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi mengenai masalah ini, mari kita lupakan saja. Sejauh yang kutahu, keluarga Qin tidak memperlakukanmu dengan baik sebelumnya. Selama kau menikahi Xiao Tang, ketika aku sudah tua, grup Tianlong yang besar akan menjadi milikmu. Tuan Li, bukan itu maksudku. The film was Kalau begitu translated bagaimana dengan and ini? narrated Bicara soal by penampilan, M-Media. bukankah Xiao Tangku lebih baik daripada gadis kecil Qin Shui itu? Aku tidak. Aku tidak setuju. Qin tua, ketika aku Li Tianlong sedang berbicara, apakah kau punya hak untuk menyela? Tidak. Xiaoli, Yi Chen ini, pada akhirnya adalah anggota keluarga Qin kami. Kau melakukan ini di depanku. Mengambilnya mungkin tidak pantas. Omong kosong. Kau jelas baru saja mengatakan.
bahwa Yi Chan dan keluarga Ken Anda sama sekali tidak punya hubungan. Itu mungkin benar. Tapi bagaimanapun juga, Ye Cheng dan putriku memiliki pertunangan yang sudah ada sebelumnya. Putriku, dia cukup menyukai Tuan Ye. Tuan Yi adalah bakat muda, tampan dan bermartabat. Aku, Xiaoli, itu sungguh tidak pantas. Ini tidak pantas. Apa yang tidak pantas tentang itu? Setelah Yi Chen dan Xiao Tang menikah, saya akan mentransfer properti Tuyo Mingyuan di barat kota itu atas nama keluarga Qian. Tuyo Mingyuan. Terima kasih C.E. Oli. Terima kasih C.E. Oli. Tunggu. Tuan Yi, apakah Anda mungkin tidak puas dengan penampilanku? Atau apakah itu sesuatu yang terjadi sebelumnya yang membuat Anda tidak senang? Xiaoli, aku tidak bisa menyetujui pernikahan ini. Qin Shui dan aku saling mencintai. Aku tidak menginginkan siapapun selain dia. Oleh karena itu, aku meminta Xiaoli untuk memberikan restu Anda kepada kami. Karena memang begitu adanya. Saya Li tidak akan memaksakan masalah ini. Di masa depan, jika Anda membutuhkan saya Li, beritahu saja saya. Xiao Tang, ayo pergi. Tidak, tunggu. Xiaoli C.E. Oli. Saya akan berusaha lebih keras pada mereka. Tunggu kabar dari saya. Apa maksudmu dengan itu? Apa maksud saya? Apakah kamu punya ide? Properti yang baru saja dijanjikan C.E. Oli kepada saya itu bernilai beberapa miliar. Kamu biasanya tidur lebih awal daripada anjing. Dan itu tidak masalah. Tetapi kamu malah merusak daging yang sudah diantar tepat ke mulutku. Kamu merusak semuanya untukku. Apakah kamu lupa siapa dirimu? Bagaimana dengan bisnismu? Apa hubungannya dengan aku? Kamu. Halo. Grup Tianxing. Apa yang kamu katakan? Ibuku saat bermain kartu, berutang 20 juta kepada mereka. Benar. Pihak lain berkata, jika utang judi tidak dapat dibayar, mereka akan memotong tangan dan kaki ibumu. Mengapa terlibat dalam hal buruk apapun? Dia hanya harus terlibat dalam perjudian. Bahkan jika tangan dan kakinya dipotong, dia pantas mendapatkannya. Kau. Ya Chen, tidak peduli seburuk apapun, dia tetap ibuku. Ya. Aku telah menabung sejumlah uang selama bertahun-tahun. Aku akan menariknya sekarang juga. Cepat. 20 juta adalah seluruh kekayaanmu. Jangan gegabah. Apalagi yang bisa aku lakukan? Aku tidak bisa hanya berdiri dan melihat sesuatu terjadi pada ibuku kan? Istri, jangan khawatir. Masalah ini, serahkan padaku untuk menanganinya. Kasino. Bos, hei. Aku mohon tolong berbelas kasihlah. Biarkan saja aku kembali. Membiarkanmu pergi. Saya akan memberimu waktu. Jika waktunya habis dan uangnya belum diserahkan, saya akan memotong tangan dan kakimu. Mari kita lihat, apakah putri baikmu berniat meninggalkanmu. Lakukan. Hentikan. Siapa yang mencoba memotong tangan dan kaki ibu mertuaku? Yi Chen. Saya sudah menunggumu. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Itu kau sampah ini. Di mana Xiaozu? 2 tahun lalu, kau mempertaruhkan milik Qin Shui, seluruh tabungan Qin Shui. Apakah kau sudah melupakan hal itu? Kau berani menyebutnya. Beraninya kau? Apa kau tahu? Dengan siapa kau berbicara? Diam, bawa dia pergi. Baiklah, sekarang tidak ada orang yang tidak perlu untuk ikut campur. Masalah hari ini, kau datang khusus untukku. Apakah kita saling mengenal? Apakah kamu bercanda? Di Shanghai yang luas ini, siapa yang tidak tahu nama dari penguasa tertinggi? Bagaimana kau tahu identitasku? Itu tidak penting. Saya adalah He Hongyu. Saya telah mendominasi dunia perjudian selama bertahun-tahun. Semua orang menghormati saya, memanggil saya Raja Judi. Bagaimana dengan itu? Penguasa tertinggi, apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Bagaimana kau ingin bertaruh? Jika Anda menang, Anda bisa membawa wanita ini pergi. Jika Anda kalah, saya ingin nyawa Anda. Aku tidak terlalu peduli tentang itu. Itu hanya tergantung pada apakah kau memiliki kemampuan untuk mengambil nyawaku. Terus terang, benar-benar layak menjadi penguasa tertinggi. Bicaralah, bagaimana kau ingin bertaruh? Mahjong atau dadu? Untuk orang besar seperti Anda, metode perjudian ini terlalu membosankan. Apa ini? Bubuk pemutus jiwa pelupa. Saya mengira Anda sudah berpengalaman di dunia persilatan. Anda pasti pernah mendengarnya. Menurut legenda, itu adalah racun yang paling ampuh. Jika ada yang menelan bahkan 1 butir, bahkan Dewa Emas Luo Agung tidak dapat menjamin hidup mereka. Di dalam botol porselen ini, ada total 10 pelet. Salah satunya tidak beracun.
Jika Anda menebak dengan benar, wanita tua ini, saya akan membiarkannya pergi. Jika tidak, Pluto, berhentilah berakting. segalanya menjadi semakin menarik. Yi Chen, saya jelas menyamarkan penampilan saya. Bagaimana Anda mengenali saya? Satu butir yang kau sebutkan itu, satu-satunya yang tidak beracun, adalah pil pengikat naga, yang paling langka di dunia. Menelan pil pengikat naga ini, menyebabkan seseorang kehilangan semua kultivasi. Barang semacam ini, selain Pluto, siapa lagi yang bisa memilikinya? Hanya berdasarkan pelat kecil, Anda menyimpulkan bahwa itu adalah saya. Bukan hanya itu, kau juga tahu identitasku sebagai penguasa tertinggi. Selain anggota internal tingkat tinggi, dari kuil penguasa tertinggiku, siapa lagi yang bisa mendapatkan informasi seperti itu? Sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu, kamu masih sangat luar biasa pintar. Kakak senior saya. Sejak hari kau membunuh guru, aku berhenti menjadi kakak seperguruanmu. Pluto, kau kesepian dan miskin sejak kecil. Sejak kau menjadi murid di bawah guru, guru memperlakukanmu seperti anaknya sendiri. Mengapa kau melakukan tindakan jahat dan keji seperti itu? Kesalahannya adalah bahwa dia tidak pantas mewarisi posisi penguasa tertinggi kepada Anda. Dalam hal seni bela diri dan bakat, bagaimana saya lebih rendah dari Anda? Jika kau menginginkan posisi penguasa tertinggi, aku akan memberikannya kepadamu. Aku sudah berencana untuk membubarkan kuil penguasa tertinggi dan menjalani kehidupan yang kuinginkan. Pluto, jika kau menghargainya, aku akan memberikan posisi penguasa tertinggi ini kepadamu. Penguasa tertinggi, apakah Anda pikir saya peduli tentang itu? Yi Chen, dulu Anda dan saya bertarung dalam pertempuran besar, dan saya melarikan diri dengan luka parah. Alasan saya kembali sekarang, justru untuk, secara pribadi, menghancurkan Anda dan kuil penguasa tertinggi Anda. Lupakan saja, aku terlalu malas untuk berbicara denganmu, membuang kata-kata. Bicaralah, apa yang kau inginkan, agar melepaskan Ibu Kinsu. Bagus, telan ini, pil pengikat naga, dan aku akan melepaskan wanita tua ini. Bagaimana dengan itu? Apakah harus rumit ini? Karena kau begitu bertekad untuk mengambil nyawaku, memaksaku menelan bubuk pemutus jiwa pelupa ini. Bukankah itu lebih cepat? Seorang penguasa tertinggi yang bermartabat, aku ingin membunuhmu dengan tanganku sendiri. Telan, atau tidak menelan. Ada apa? Takut. Lepaskan orang itu. Lepaskan orang itu. Yi Chen, apa kau membantuku melunasi utang? Apa kau baik-baik saja? Apa yang mereka suruh kau telan? Cepat dan pergi. Cepat dan pergi. Baiklah, aku akan menunggumu di luar. Orang itu sudah dilepaskan. Apakah kamu puas? Katakan padaku, kata-kata terakhir apa yang ingin kamu sampaikan? Bodoh. Grup Tianxin. Ye Chen ini sudah pergi hampir sepanjang hari. Bisakah dia benar-benar melakukannya? Jika kamu tidak punya bor berlian, jangan ambil pekerjaan porselen. Ayah, bagaimana ayah bisa mengatakan itu? Bukankah itu karena aku cemas? Bagaimana? Masih tidak bisa tersambung. Teruslah memanggil. Berhentilah menyia-nyiakan usahamu. Yi Chen tidak akan kembali. Qinzu, menyerahlah. Sampah Ye Chen itu sudah diurus oleh Tuan Pluto. Tidak. Itu tidak mungkin. Itu adalah kebenaran mutlak. Dia mengembuskan napas terakhirnya, tepat di bawah hidungku. Lalu, di mana istriku? Wanita tua yang kamu sebutkan itu. Ye Chen menggunakan nyawanya untuk ditukar dengan nyawa wanita tua itu. Saat ini, dia seharusnya sudah melarikan diri. Kalau begitu baguslah, kalau begitu baguslah. Ye Chen, jika dia mati biarlah dia mati. Ayah, tapi Ye Chen, kehilangan nyawanya demi keluarga Qin kita. Bagaimana ayah bisa mengatakan itu? Maka kita hanya bisa menyalahkan hidupnya sendiri, karena tidak berharga. Apa hubungannya itu denganku? Aku tidak pernah menduganya. Bahwa Ye Chen seorang penguasa tertinggi yang bermartabat, benar-benar dipanggil sampah oleh seseorang. Apa yang kamu katakan? Bagaimana dengan itu? Anda pasti sangat terkejut. Ketika saya baru tahu berita ini, saya juga terkejut. Ye Chen itu, orang tak berguna itu, ternyata adalah tuan dari kuil penguasa tertinggi. Sang guru.
Dari kuil penguasa tertinggi. Tuan. Sejak awal, keluarga Yi kami telah sepenuhnya bekerja sama dengan pekerjaan Anda. Lihat saat itu, apa yang Anda janjikan kepada saya, Grup Tianxin. Apakah sekarang mungkin? Ya. Sampah macam apa yang pantas untuk dibandingkan denganku? Hanya karena dividen, kamu baru saja membunuh seseorang. Itu hanya satu nyawa manusia, gadis kecil, di dunia ini. Satu hal yang tidak kita kekurangan adalah manusia. Kamu harus bertahan. Aku akan memanggil ambulans untukmu sekarang juga. Jangan buang-buang kekuatanmu. Saya sudah tidak tertolong lagi. Jangan katakan hal-hal yang melemahkan semangat seperti itu. Semua hal yang saya lakukan kepada Anda sebelumnya adalah kesalahan saya mengenai pria itu Yi Chen. Ketika saya sampai di sana, saya akan menghadapinya lagi. Ya Tianyu, ya Tianyu. Sejauh yang aku tahu, hubunganmu dengan Yi Tianyu tidak baik. Musuhmu sudah mati. Bukankah seharusnya kamu senang tentang itu? Apa yang kamu tahu? Jangan bandingkan aku dengan orang-orang sepertimu. Apakah kamu tidak takut padaku? Entah kamu ingin membunuhku atau menyiksaku. Lakukan saja sesukamu. Bagaimanapun Ye Chen sudah mati. Apa gunanya meninggalkan? Aku hidup sendirian. Seperti yang diharapkan dari wanita penguasa tertinggi. Benar-benar luar biasa. Namun, dia sudah menjadi orang mati. Mengapa kamu tidak mengikutiku saja? Setidaknya kamu tidak perlu dikubur bersamanya. Bajingan. Apapun yang ingin diperoleh Pluto, tidak ada yang tidak bisa aku dapatkan. Aku akan membawa putrimu pergi. Apakah kamu tidak akan menghentikanku? Jika kamu menyukai Xiao Zhu, maka ambillah dia. Baginya untuk bisa mengikuti seorang tuan sepertimu, bagi putriku untuk bersama pahlawan sepertimu, adalah keberuntungannya. Sekolah terbengkalai. Tempat apa ini? Dulu ketika aku dikalahkan oleh Yi Chen, aku melarikan diri dalam keadaan terluka parah. Di tempat ini, aku bersembunyi selama 2 tahun penuh. Itu tidak mungkin. Ye Chen berkata, dia akan memberiku pernikahan yang megah untuk menebusnya. Tidak mungkin baginya untuk mati semudah itu. Sepertinya kamu tidak akan percaya sampai kamu melihat buktinya. Pergi, bawa mayat Yi Chen ke sini padaku. Ya. Kamu tidak akan menerima kenyataan sampai kamu melihat peti mati. Baiklah, aku akan membiarkanmu hari ini melepaskan harapan ini. King Luan, lama tidak bertemu. Mengapa begitu kita bertemu? Harus ada perkelahian dan pembunuhan. Bahkan jika aku tidak pernah melihatmu seumur hidup ini, aku tidak akan merindukanmu. Pemilik tokomu sudah tidak ada lagi di sini. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau mengikutiku? Pluto, apa kau pikir kau pantas? Aku benar-benar tidak mengerti. Apakah kalian semua gila? Bagian mana dariku yang lebih rendah dari sampah Ye Chen itu? Kau bahkan tidak sebanding dengan selai rambut pun dari penguasa tertinggi. Keras kepala yang tak tersembuhkan. Segera lepaskan nyonya. Jika tidak, aku akan mengambil nyawamu. Sepertinya, tidak ada lagi yang tersisa untuk didiskusikan. King Luan, karena kamu mampu melukaiku, basis kultivasimu selama bertahun-tahun telah meningkat cukup pesat. Cukup omong kosong. King Luan, cukup. Jangan khawatirkan aku. Cepat pergi, nyonya. Itu sama sekali tidak boleh terjadi. Jika sesuatu terjadi pada Anda, penguasa tertinggi dia tidak akan pernah memaafkan saya. Cukup. Ye Chen sudah mati. Ini belum berakhir. Lenganmu itu sudah lumpuh. Apa yang tersisa darimu untuk melawanku? Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Cukup. Pluto, berhenti sekarang. Aku setuju dengan permintaanmu. Bebaskan dia. Dia hanyalah seekor anjing dari kuil penguasa tertinggi. Apakah dia benar-benar layak untuk kau korbankan dirimu? Cukup omong kosong. Apakah kau akan melepaskannya? Atau tidak, Pluto? Jika aku Mati sana. King Luan, apakah kau baik-baik saja? Nyonya, mohon yakinlah, luka kecil ini bagi saya bukan apa-apa. Kau sungguh tidak perlu bagiku membiarkanmu mempertaruhkan nyawamu untukku. Sejauh ini, Nyonya, penguasa tertinggi dia menunjukkan kebaikan kepada saya. Tak terhitung kali saya tertangkap dalam kesulitan besar. Jika bukan karena penguasa tertinggi, saya pasti sudah lama kehilangan nyawa. Oleh karena itu, hidup Jing Luan ini adalah miliknya. Kalau begitu, Ye Chen dia. Nyonya yakinlah, penguasa tertinggi sangatlah kuat. Sama sekali tidak mungkin baginya untuk terluka oleh Pluto. Kau benar, kita tidak boleh berlama-lama di sini. Nyonya, mari kita cepat pergi. mencoba pergi. Nyonya hati-hati, King Luan. Wanita ini benar-benar kejam dalam serangannya. King Luan, kau sama sekali tidak boleh terluka. King Luan,
Dia terkena jurus telapak pengguncang langit 10.000 bangsa. Belum lagi dia, bahkan Yi Chen pada masa puncaknya, tidak akan selamat malam ini. Mengapa kau? Mengapa aku masih hidup? Benarkah? Itu benar. Titik vitalku memang terkena sabetan pedang. Secara logis, aku seharusnya sudah mati. Tapi, mengapa aku baik-baik saja? Karena sejak muda aku telah mengolah tubuh Fajra yang tak terhancurkan. Pedang King Luan. Untuk melukaiku, masih belum cukup mumpuni. Namun untuk bisa melukaiku, sejauh ini, aku harus memujinya. Dia juga bisa dianggap seorang master. Lutu, kau telah merugikan nyawa begitu banyak orang. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Apa yang aku inginkan? Aku ingin mengambil segalanya yang telah diperoleh Ye Chen selama bertahun-tahun dan menghancurkan semuanya secara pribadi. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Jadilah wanitaku. Bagaimana? Baiklah, aku mengerti. Karena memang begitu. Kalau begitu matilah. Berhenti, Pluto. Bersikap begitu kejam tidak akan menguntungkanmu. Ye Chen, Istri, aku minta maaf. Aku membuatmu khawatir. aku tahu itu. Kau tidak akan mati semudah itu. Bagaimana itu mungkin? Dulu aku menusukmu 7 atau 8 kali. Bagaimana mungkin kau berdiri di sini tanpa terluka sama sekali? Pluto, kau benar-benar tidak tahu apa-apa. Pernahkah kau mendengar tentang teknik ilusi? Teknik ilusi, itu sama sekali tidak mungkin. Kau berada tepat di bawah hidungku saat itu. Sama sekali tidak ada waktu untuk melakukan trik. Ketika aku pergi menemuimu, aku membawa ini bersamaku. Apa ini? Rumput 9 ilusi, tanah utara yang ekstrim, tanaman tertua, entah itu manusia atau hewan. Selama mereka mencium aromanya, mereka tanpa sadar akan mengalami halusinasi. Yang berarti, kematianmu akibat tusukan saat itu. Semuanya adalah ilusi. Jawaban yang benar. Bagus, Yi Chen. Mengapa tidak? Kau bermain permainan denganku. Bagaimana? Tentu, hari ini adalah hari kiamatmu. Apa yang ingin kau mainkan? Aku siap sampai akhir. Apa yang kau lakukan? Ini adalah racun ular Kaisar Ganas. Setengah jam kemudian, dia akan mati karena racun itu. Sialan, apa yang kau inginkan? Lawan aku. Selama dalam jangka waktu ini, kau mengalahkanku. Aku akan memberimu penawarnya. Ayo. Yi Chen, kau memang tangguh. Hentikan omong kosong sialan itu. Apakah kita bertarung atau tidak? Bertarung. Tentu saja kita harus bertarung. Aku telah diracun. Kapan? Kau wanita celaka. Ini cukup manjur. The film was translated and Tunggu narrated aku. by M Media. Tidak. Tidak. Ye Chen, apakah kau mencari penawar racun? Pluto ini, dia benar-benar ingin aku. Dia sama sekali tidak punya penawar. Dalam waktu singkat, aku tidak punya cara untuk merumuskan penawar yang cocok. Itu tidak masalah. Jangan khawatir. Dalam hidup ini, bisa menjadi istrimu. Aku sudah sangat puas. Penguasa tertinggi. Nyonya. Nyonya masih bisa diselamatkan. Apakah Anda masih ingat teknik rahasia sekte kita? Apakah kamu merujuk pada Seni kehidupan abadi. Itu bisa menghidupkan kembali yang mati dan menumbuhkan kembali daging pada tulang putih. Tapi harganya adalah bahwa pengguna akan melenyapkan semua basis kultivasi mereka. keluarga Ye? Nyonya, King Luan. Nyonya, terima kasih. Suami, kita punya tamu di rumah. King Luan. Sejak kamu mengambil alih kuil penguasa tertinggi, melihatmu benar-benar menjadi terlalu sulit. Lihat siapa yang bicara. Jika Anda tidak demi menyembuhkan racun di tubuh Nyonya, menghapus semua tingkat kultivasimu, bagaimana gelar penguasa tertinggi bisa jatuh padaku? Cukup. Masalah-masalah lama yang basi itu, jangan kita sebut-sebut. Nyonya, berapa lama lagi sampai bayi lahir? Masih ada, sedikit lebih dari 3 bulan. Kakak Yi Chen, sudahkah Anda memikirkan nama apa yang akan dipanggil anak itu? Masalah sepenting ini harus diputuskan oleh Xiao Zui. Apakah kamu sibuk malam ini? Jika kamu tidak sibuk, tinggallah dan makan malam. Baik, saya akan pergi membuatkan Anda sesuatu yang lezat. Mari, saya akan membantu Anda.